Halo teman-teman, ini merupakan video part kedua perjalanan naik bis Gading Mas dari kota Batu Raja menuju kota Bandar Lampung. Dan video part kedua ini perjalanan kita lanjutkan dari rumah makan Mandiri yang terletak di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Buat kalian yang belum tonton video part ke-1-nya, linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas video ini. Ini untuk toiletnya teman-teman, di sini ada baknya juga. Nggak tahu buat apa. Buat wudhu kayaknya sih. Toiletnya banyak. Bayar 2.000 ya. 2.000 per orang. Oke, udah ke toilet. Nah, kita coba beli makan lah ya. Ini bisnya nih. Keren dah. Saya ngeliatnya kayak bis Sriwijaya. Pesan makan di mana, Pak? Pesan makan di mana? Oh ya, makasih Pak. Ini saya pakai apa sih nih? Ayam ya, ayam sayur ya. Ya, yang itulah. Dan BTW ini belum tahu harganya berapa. Bagi kalian yang takut mahal, baiknya sebelum makan tuh ditanya dulu harganya. Karena harga makanan di lintas Sumatera itu bisa dibilang lumayan mahal-mahal. Nah, di situ ada nasi goreng juga. Depan ada yang jual bakso juga. Jadi kalau kalian lagi mas makan nasi atau mas makan yang santan-santan gini, bisa beli di depan situ tuh. Jangan manis ya. Dari sini menuju kota Bandar Lampung, kita masih harus menempuh jarak 140 km lagi. Kalau menurut perhitungan Google Maps akan memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. 140 km itu kalau di Pulau Jawa mirip kayak jarak dari Jakarta ke Bandung. Dan memang sih kalau dibandingkan dengan kereta api tuh tentunya lebih cepat waktu tempuh kereta api dari Batu Raja ke Bandar Lampung yang hanya menempuh waktu 6 jam perjalanan saja. Sedangkan naik bis ini aja kita sudah memakan waktu hampir 5 jam. Belum lagi nanti sampai Bandar Lampung ya bisa-bisa 8 jam lah ini. Terlebih lagi bis yang kita naiki ini tuh jalannya agak lambat. Mungkin efek sepi penumpang juga kali ya. Dan untuk kondisi penumpang saat ini udah kembali sepi. Tadi pas berangkat sih sempat rame, terus mereka udah pada turun dan sekarang hanya tersisa beberapa penumpang aja. Mungkin gak nyampe 10 orang lah. Minanga, tulisannya Semarang. Oh, Semarang. Beneran ke Semarang apa enggak itu? Kayaknya enggak sih. Nah, barusan itu juga papasan sama bis Gading Mas yang dari arah Raja Basa. Bisnya warna merah. Kayaknya itu yang keberangkatan jam 11, jam berapa ya? Jam 8 mungkin.
Papan jalan di atas ini menandakan bahwa kita sudah memasuki daerah Kota Bumi yang merupakan ibu kotanya dari Kabupaten Lampung Utara. Dan jalan di sebelah serong depan kiri kita itu adalah jalan menuju pusat kota yang tembusannya di stasiun Kota Bumi. Dan semasuknya kita di Kota Bumi juga kita akan disambut dengan beberapa patung yang sedang memperagakan tarian cangket yang merupakan tarian khas Lampung Utara. Pati itu yang Pati mana tadi, Batu Raja apa kalau nggak salah. Di sebelah kanan yang gapura kuning itu adalah Pasar Sentral Kota Bumi. Lokasinya berdampingan dengan Islamic Center Kota Bumi. Kemudian gak jauh dari situ ada SPBU yang lumayan luas nih. Dan saya tuh heran dah, kenapa ya? Saya perhatiin dari tadi tuh tiap SPBU pasti ada mobil Kijang yang antri teman-teman. Dan ini emak-emak gokil sekali nih. Lewat jalan lintas dengan santuy. Mantap. Ini bis Dharma Duta kalau nggak salah bis asal Bali ya. Soalnya gambarnya tuh kayak ada Bali-Balinya gitu. Nah, di depan kita itu sudah terlihat salah satu ikonnya Kabupaten Lampung Utara, yaitu Tugu Payan Mas atau Tugu Tombak Emas. Tombak emas sendiri adalah senjata tradisional khas Lampung. Kemudian di bawahnya itu ada kayak bentuk daun. Nah, itu sebenarnya perisai yang terdiri dari 9 buah. Nah, 9 buah ini artinya adalah 9 marga yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian di sebelah kiri itu ada tulisan Kota Bumi Betah. Betahnya ini adalah singkatan, teman-teman, yang artinya itu adalah bersih, elok, tentram, takwa, aman, hidup. Dan ternyata di Kota Bumi ini tuh masih banyak angkot ya, dan angkotnya bikin flashback lagi sama angkot Depok warna biru. Kayaknya saya harus coba singgah di sini sih, Kota Bumi. Apalagi di sini ada angkot, jadi bisa keliling-keliling naik angkot. Next time lah ya. Dan ini adalah SPBU yang gak jauh dari Tugu Payan Mas. Ternyata gak seramai dari SPBU yang sebelumnya di dekat pasar sentral itu. Mungkin di situ pertaletnya habis kali. Di sini ada sebuah patok yang bertuliskan TK 102 yang artinya Tanjung Karang berjarak 102 km lagi. Kemudian ini ada loketnya Puspajaya tujuan Kota Bumi Raja Basa, dan di sini ada SPBU lagi. Jadi ini udah SPBU yang keempat yang saya lihat di Kota Bumi. Dan tidak ada mobil Kijang di sini, tapi ada sih tadi Kijang Innova, bukan Kijang Super. Nah, biasanya kalau angkot modifan kayak gini tuh buat narik perhatian anak sekolah nih. Makanya dulu banyak tuh di Depok angkot-angkot pada berlomba-lomba di modif-modif supaya banyak narik perhatian anak sekolah. Namun semenjak anak sekolah ini pada naik motor dan naik ojek online, perlahan angkot yang dulunya keren sekarang jadi gembel, jir. Jadi kurang terawat. Sinar Jaya Kota Bumi. Kota Bumi mana itu ya? Di sebelah kiri nampak sebuah ruko yang nampaknya sudah terbengkalai. Setelah saya dalami, setelah saya cari tahu, ternyata dahulunya itu ini adalah tempat rekreasi, namanya Bijay Raya Resort. Bahkan di belakang ruko itu ada waterboom atau kolam renang terbesar se-Lampung Utara. Tapi sayangnya sekarang udah tutup.
Ya, teman-teman, akhirnya kita sudah berada di penghujungnya Kabupaten Lampung Utara dan segera memasuki Kabupaten Lampung Tengah yang beribu kotakan di Gunung Sugi. Berarti ini udah berapa kabupaten yang kita lewatin ya? Pertama Oku, terus Oku Timur, Way Kanan, setelah Way Kanan Lampung Utara, Lampung Tengah. Berarti ini kabupaten kelima. Gokil. Tahu gak sih, saat ini kita berada di flyover tertua yang ada di Provinsi Lampung, yaitu flyover Banjaratu, yang melintang di atas rel kereta api Lampung-Palembang. Flyover ini dibangun pada tahun 1992 dan jadi flyover pertama di Provinsi Lampung. Dibangunnya flyover itu bukan untuk mengurangi kemacetan, melainkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan akibat banyaknya kendaraan yang tertabrak kereta. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih di Simpang Terbanggi Besar, yang mana ini menjadi titik pertemuan antara lintas tengah dan lintas timur. Yang pastinya arus lalu lintas mulai dari sini udah lebih rame dibandingkan yang tadi, karena di sini kita ketemu kendaraan yang dari arah Palembang nih, Palembang, Jambi dan seterusnya. Sebelum ada tol lebih rame dari ini sih. Ini karena udah ada tol, jadi sebagian kendaraan mereka lebih milih lewat tol. Jadi ya agak sepi gini lah. Oh ternyata ini bis Putri Candi. Saya kira bis apaan. Ini kayaknya dia baru berangkat dari Rawajitu, soalnya tulisannya tuh Kalideres Bekasi. Kalau dari arah Bekasi sih harusnya udah sampai Rawajitu nih jam segini dia. Ini karena lokasinya deket gerbang tol jadi banyak jasa-jasa untuk menawarkan isi e-tol, kartu e-tol. Sinar Tapanuli, Jambi Pekanbaru. Gila jauh banget ya. Tuh ada apaan tuh? Di belakang kayak ada keris gitu. Nah ternyata itu tuh adalah monumen keris Betan Subing. Saya kira sih ini bandara atau apa gitu ya. Ternyata itu cuma jalan alternatif aja teman-teman. Jadi kalau jalan yang kita lalui tadi itu banjir atau apa, nah kendaraan nih pada lewat sini. Cuma kayaknya ini udah lama nggak dilewatin. Dan ternyata di dalamnya itu juga ada terminal, namanya Terminal Betan Subing. Terminal udah dibangun pada tahun 2004 dan sekarang kondisinya sepi. Bahkan komennya serem sih kalau baca komennya. Kiri itu ke arah gerbang tol Terbanggi Besar, dan semenjak adanya tol ini banyak agen-agen bus yang buka di sekitaran exit tol, termasuk di Terbanggi Besar ini nih. Banyak banget agen-agen bis dari berbagai macam PO, karena sekarang bis-bis tuh udah pada lewat tol. Ada sih yang nggak lewat, cuma nggak banyak. Tepat di sebelah kiri kita ini ada Lampung Tengah Sport Center. Setelah saya cari tahu ternyata ini baru dibangun pada tahun 2023 dan menelan anggaran sebesar 4,7 triliun. Walaupun usianya masih terbilang muda, tapi kondisinya agak sedikit mengenaskan sih ya, kayak nggak kerawat gitu. Bahkan tadi tulisannya tuh udah pada coplok.
gila, Puspajaya bis lokalannya banyak juga ya. Rutenya ke berbagai penjuru Lampung, gokil. Dan oh ya, by the way, sebenarnya kita ini tuh masih di lintas tengah, teman-teman. Nah, lintas timurnya itu sebenarnya berada di Sukadana, daerah Sukadana, Maringgai gitu. Cuma karena di lintas timur itu gak seramai di lintas tengah ini, jadi banyaknya bis-bis tuh pada lewat lintas tengah ini. Sedangkan yang lewat lintas timur paling si Damri tuh. Damri tujuan Manggala ke Bakauheni. Setelah melintasi Bandar Jaya, kita akan memasuki ibu kotanya Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Gunung Sugi. Daerahnya memang tidak terlalu ramai seperti Bandar Jaya, bahkan di sini cenderung sepi. Dan dahulunya, ibu kota Lampung Tengah itu berada di kota metro. Namun kota metro dia naik tingkat menjadi kota otonom, dan Lampung Tengah ini dimekarkan menjadi kota metro dan juga Lampung Timur, teman-teman. Jadi dahulunya ternyata Lampung Timur itu adalah bagian dari Lampung Tengah. Dengkul sakit jir, lama-lama nempel sama kursi depan gini. Lama-lama tuh kayak ngilu gimana gitu. Gak enak dah rasanya. Ternyata di sini nih percabangan ke arah kota metro yang dahulunya menjadi ibu kotanya Lampung Tengah. Dari sini ke kota metro masih jauh sih, sekitar 20 km lagi. Dan dari metro banyak juga kok bis-bis yang menuju ke Pulau Jawa, kayak Harapan Jaya, Putra Remaja, Sinar Jaya, kemudian Puspa Jaya. Di ujung sana terlihat sebuah bendungan yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Namanya Bendungan Argo Guru yang membendung sungai Wais Kampung untuk mengaliri beberapa petak sawah yang berada di daerah kolonisasi Sukadana, Provinsi Lampung. Ya teman-teman, akhirnya kita melewati Bandara Raden Inten Lampung, yang itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di kota Bandar Lampung.
Jadi kalau kalian naik pesawat dari Bandar Lampung atau mau ke Bandar Lampung, turunnya di sini nih, Bandara Raden Inten. Ya, walaupun dari sini ke Bandar Lampung masih agak jauh sih, sebenarnya sekitar 20 km lagi. Tapi ini tuh bandaranya enak, dia di pinggir jalan raya, jadi kalian dari bandara itu bisa jalan kaki ke jalan raya dan cari bis-bis kecil yang ke arah kota Bandar Lampung atau ke arah Raja Basa atau ke arah pelosok-pelosok Lampung gitu. Kemudian sekitar 700 meter dari pintu masuk bandara ada Hotel Raden Inten. Ini adalah hotel bintang 3 yang harganya itu di kisaran 400 ribuan. Barangkali kalian ada yang minat. Kalau tadi kita melewati flyover pertama di Provinsi Lampung, yaitu flyover Banjaratu di Lampung Tengah. Nah, ini adalah flyover kedua yang dibangun di Provinsi Lampung, yaitu flyover Natar. Flyover ini juga melintang di atas jalur kereta api Lampung-Palembang. Akhirnya setelah hampir 9 jam perjalanan dari kota Batu Raja, ini kita sudah memasuki kota Bandar Lampung. Ditandai dengan adanya gapura yang di depan sana itu. Dan ini adalah Bundaran Haji Mena, atau orang juga sering nyebutnya ini Terminal Bayangan, karena banyak orang lebih memilih naik dan turun bis di sini dibandingkan di Raja Basa. Dan barusan itu juga lumayan banyak tuh penumpang yang turun di Bundaran Haji Mena ini. Dan buat teman-teman yang pengen lanjut perjalanan ke Pelabuhan Bakauheni tapi naik travel, nah di sini turunnya. Di sebelah kiri itu adalah tempat pangkalannya travel menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Kalau nggak salah sih ongkosnya kisaran 60 atau 70 ribuan deh. Pokoknya nggak beda jauh sama bis. Nah, kalau teman-teman pengen naik bis harus turun di Terminal Raja Basa, karena bis yang dari Raja Basa ke Bakauheni dia nggak melewati Bundaran Haji Mena ini. Di sini kita ambil kanan dan akan masuk ke Terminal Raja Basa melalui pintu belakang. Dan tentunya saya akan turun di Terminal Raja Basa supaya trip ini tuntas aja gitu dari titik awal ke titik akhir. Dan sebenarnya juga saya masih bingung sih antara mau nginep di Bandar Lampung atau mau lanjut terus perjalanan sampai ke Kota Depok dengan cara ngeteng. Nah, yang saya pikirkan itu takutnya kalau ngeteng sampai di Meraknya kemalaman, dan takutnya udah nggak ada bis lagi yang ke arah Jakarta atau udah kehabisan kereta api lokal Merak. Akhirnya kita sampai juga nih di bangunan Terminal Raja Basa. Jadi dari jalan raya ke sininya itu jaraknya 200 meter. Bukan masalah jaraknya 200 meter sih, sebenarnya suasananya tuh agak lengang gitu. Jadi kalau jalan kaki ngelewatin tempat yang tadi sebenarnya agak iseng juga. Nah, buat teman-teman yang pengen pesen ojek online dari Terminal Raja Basa ini nggak bisa ya, jadi harus keluar dulu. Jadi kalau kalian pengen naik ojek online, saran saya jangan turun di dalam terminal, mending turun di Bundaran Haji Mena aja, biar bisa langsung pesen ojek online. Dan ini kita sudah memasuki Terminal Raja Basa, terminal yang katanya sih dulunya tuh angker, cuma sekarang mah udah aman walaupun kondisinya sepi seperti ini.
Pak, makasih Pak. Astaga. Ada mobil panjang, Pak. Ya. Mobil panjang nggak ada, Mas. Pak, makasih Pak. Mana, Mas? Bakau. Oke, teman-teman, setelah 9 jam perjalanan dari Batu Raja, enggak Pak, sampai juga di Terminal Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Nah, itu bisnya berangkat besok pagi jam 7 dari Raja Basa ke Batu Raja. Oke, mantap. Ini saya mau lanjut ke Bakau. Bakau berangkat jam berapa? Jam 5 ya, oke, siap. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Nanti kita lanjut ngeteng ke Jakarta. Naik ini. Ke Bakau berapa, Bang? 60. Tol ya? Nanti kita naik ini ke Bakau Heni. Naik apa, Bang, jadi, Bang? Oh, jemput. Oh. Saya mau ini, Pak, Bakau. Oke, saya mau sholat dulu. Di mana? Oh, lewat sini aja. Ini ada bis Karona tujuan Metro, sama ini apa ini? Oh, Karona juga nih tujuan Unit 2 Mesuji. Sama itu Karona tujuan Metro. Yo, musola di mana, Bang? Musola. Ya. Ya, muter lawan. Oh, ya itu ya. Oh, ya, siap. Makasih, Bang. Sholat dulu, habis sholat baru lanjut lagi. Biar tenang hati ini. Nah, ini tempat sholat.